Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 279. Ketika Songga mengumumkan dimulainya pelelangan, Muhan dan yang lainnya digiring oleh petugas ke ruang VIP di rumah lelang. Petugas itu menundukkan kepalanya sepanjang waktu dan sedikit lebih pendek dari 4 orang di sampingnya. Oleh karena itu, Muhan dan yang lainnya tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Namun, mereka tidak mempedulikannya. Bagaimanapun, dia hanyalah anak kecil dan tidak akan menarik minat para pembudidaya kuat seperti mereka. Ketika mereka sampai di pintu ruang VIP, petugas berdiri di samping dan dengan hormat memberi isyarat agar mereka masuk. Mata tua Muhan berkedip. Orang-orang Hongmen di depannya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ekspresi dan sikap Songgang muncul di benaknya. Meskipun dia yakin dengan kekuatannya sendiri, mau tak mau dia merasakan perasaan aneh saat menghadapi Songgang. Sambil mendengus lembut, Muhan melemparkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu ke belakang kepalanya. Di dalam hatinya, dia menertawakan dirinya sendiri karena terlalu khawatir dan terlalu banyak berpikir. Dengan lambaian lengan bajunya, mata tajam Muhan menyapu petugas yang membungkuk di sampingnya saat dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Baiklah, kamu tidak perlu masuk. Kami tidak membutuhkan siapapun untuk menunggu kami. Kamu boleh pergi. Setelah Muhan berbicara, ekspresi petugas itu sedikit berubah. Dia sedikit mengangkat tubuhnya yang tertunduk dan hendak berbicara ketika Muhan dengan dingin mendengus, menyebabkan pelayan itu buru-buru membungkuk lagi. Melihat ini, Muhan tanpa sadar tertawa dingin di dalam hatinya. Dengan menggerakkan kakinya, dia melangkah maju dan memimpin untuk memasuki ruang VIP. Di belakangnya, Yan Bing dan dua lainnya masuk satu demi satu. Retak, 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 retak. Setelah beberapa dari mereka masuk, pintu batu yang berat itu ditutup dengan serangkaian suara retakan. Hanya ketika pintu batu tertutup sepenuhnya barulah petugas yang berdiri di depan pintu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah muda dan tampan. Dari kelihatannya, itu adalah Luo Jin. Luo Jin sedikit meregangkan tubuhnya. Dia takut Muhan akan menemukannya di ruang VIP. Dengan kekuatan jiwa Muhan, material dan susunan khusus di ruang VIP tidak akan mampu sepenuhnya menghalangi penyelidikan Muhan. Luo Jin segera tidak berani ragu. Dengan membalikan tangannya, astrolabe seukuran telapak tangan segera muncul di tangannya. Astrolabe itu adalah astrolabe besar yang digunakan Luo Jin untuk menghadapi serigala pemecah awan. Dengan astrolabe di tangannya, Luo Jin segera menuangkan doki miliknya ke dalamnya. Dengan masuknya doki secara terus-menerus, 7 bintang di astrolabe menyala dan memancarkan cahaya neon redup. Luo Jin mengeluarkan astrolabe dan meletakkannya di ruang kosong di depannya. Kemudian, dia mengangkat kedua tangannya ke dada dan membentuk serangkaian segel dengan 10 jarinya. Pada saat yang sama, dalam kehampaan di depannya, lingkaran riak ruang tak terlihat menyebar. Energi aneh menyebar dengan cepat. Di bawah kendali pikiran Luo Jin, energi menyelimuti ruang VIP tempat Muhan dan yang lainnya berada. Disk bintang satu besar adalah disk arai, dan ada banyak arai tingkat tinggi di dalamnya. Luo Jin dapat dengan mudah melemparkan beberapa arai tingkat tinggi yang hanya dapat dilemparkan oleh arai Masters dengan bantuan arai yang sudah ada di disk arai. Luo Jin hanya menghela nafas lega setelah riak tak terlihat menyelimuti seluruh ruang VIP. Sudut mulutnya menunjukkan senyum dingin. Segera, dia berbalik dan pergi. Meskipun Muhan tampaknya berada di sini untuk undangan kolam petir kekosongan, dia pasti tidak akan membiarkan pelelangan berjalan sesuai rencana setelah melihat niat membunuhnya terhadap Xiaoyan. Songgang hadir di pelelangan. Meskipun Songgang tidak sekuat Muhan, Songgang kurang lebih akan menahan diri karena reputasi lelang Tianyun rumah. Di permukaan, Songgang tidak akan melakukan apapun di luar batas. Namun, Songgang akan kesulitan menekan tindakan Muhan secara diam-diam. Tak berdaya, Luo Jin hanya bisa mengambil tindakan secara pribadi. Memanfaatkan fakta bahwa Muhan dan yang lainnya baru saja memasuki ruang VIP dan belum bereaksi, Luo Jin segera menggunakan astrolabe untuk menyegel seluruh ruang VIP. Dengan cara ini, bahkan jika kekuatan spiritual Muhan telah melangkah ke tahap konsolidasi, dia tidak akan mampu menembus lapisan susunan yang telah disiapkan Luo Jin. Ketika Luo Jin kembali ke ruang VIP tempat Xiaoyan berada, ekspresi mata Muhan tiba-tiba mengeras. Tangannya yang keriput tiba-tiba membanting sandaran tangan di kedua sisi tubuhnya. Kursi di bawahnya langsung patah dan tubuhnya berdiri. Tubuh Muhan juga berdiri. Bajingan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin beberapa kaisar bela diri setengah bintang 8 melakukan ini?
Perubahan mendadak ini juga menyebabkan wajah Modi dan orang lain di samping Muhan langsung pucat karena ketakutan. Namun, hati mereka dipenuhi keraguan. Apa yang menyebabkan Muhan begitu gelisah? Mungkinkah karena Yan Xiao itu, tuanmu? Apa yang terjadi? Kamu adalah... Tatapan Modi dengan cepat bertemu dengan tatapan Yan Bing dan yang lainnya sesaat sebelum dia dengan hati-hati bertanya pada Muhan sambil mengerutkan kening. HMP, gunakan kekuatan spiritual Anda untuk merasakannya dengan benar. Orang-orang ini benar-benar berani menjebakku. Mereka benar-benar mendekati kematian. Pertanyaan Modi menyebabkan wajah Muhan langsung berubah muram. Dia menegakkan wajah lamanya dan dengan dingin meneriaki Modi. Meskipun dia sangat tidak puas dengan sikap Muhan, Modi hanya bisa dengan patuh menutup mulutnya karena kekuatan Muhan. Di dalam hatinya, kekuatan spiritualnya menyebar saat dia mencari alasan mengapa Muhan marah. Saat kekuatan spiritualnya menyebar, wajah Modi langsung berubah. Kekuatan spiritualnya sebenarnya tidak dapat menyebar keluar ruang VIP. Di luar ruang VIP, sebenarnya ada lapisan susunan yang sangat kuat. Kekuatan spiritual yang hendak dia sebarkan dihalangi oleh susunan itu. Bagaimana ini mungkin? Saya telah berpartisipasi dalam pelelangan rumah lelang awan surgawi beberapa kali. Meskipun selalu ada susunan yang menghalangi kekuatan spiritual, tidak pernah ada saat di mana kekuatan susunan itu begitu menakutkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Modi tidak dapat menahan perasaan terkejut di dalam hatinya ketika dia merasakan lapisan formasi yang menyelimuti seluruh ruangan VIP. Yan Bing dan Iblis Tuahu yang berada di samping mau tidak mau sedikit mengernyit ketika mereka mendengar ini. Setelah serangkaian penyelidikan, sebuah suara yang dalam keterkejutan juga muncul di wajah mereka berdua. Dari apa yang bisa mereka rasakan, susunan itu sebenarnya 100 kali lebih menakutkan daripada susunan manapun yang pernah mereka temui di masa lalu. Tidak mengherankan bahkan Master Array peringkat 3 September Timuhan tidak mampu menembus segelnya. Haha, bagaimana? Apakah semuanya berjalan lancar? Melihat Luo Jin telah kembali, Xiaoyan tersenyum tipis saat dia berbicara. Mendengar ini, Luo Jin pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia berjalan ke kursi di samping Xiaoyan dan duduk. Dia tertawa setengah bercanda dan berkata, tentu saja, saya, Luo Jin, secara pribadi keluar. Setelah berdandan, Muhan benar-benar memperlakukanku seperti pelayan. Xiaoyan tertawa pelan sambil menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya, dia dipenuhi kekaguman atas tindakan berani Luo Jin. Sebagai tanggapan, Luo Jin tersenyum tipis. Dia dengan santai mengambil teh di meja di sampingnya dan menyesapnya. Seluruh tubuhnya dengan malas bersandar di sandaran kursi sambil mengangkat pandangannya dan melihat ke layar cahaya di depan keduanya. Adegan yang ditampilkan di layar cahaya adalah situasi terkini di rumah lelang. Haha, jika kamu ingin membicarakannya, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Prestasi Muhan hari ini memang karena kemampuannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat aku sangkal. Luo Jin berbicara sekali lagi. Setelah mendengar ini, Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Kekuatan Muhan benar-benar mutlak di tanah kasar yang terpencil. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak dapat menyangkalnya. Dia akan mencurigai semua orang. Sedangkan saya mengambil keuntungan dari ini, dan yakin dia tidak akan mengizinkan saya memasuki ruang VIP. Saat dia menghentikanku di depan pintu. Itulah kesempatanku. Bab 280. Haha, semuanya. Barang berikutnya yang akan diambil oleh orang tua ini 10 kali lipat lebih berharga dari buah tanpa sisik. Jika ada orang di balai lelang yang menyukainya, jangan ragu untuk menawar. Selama kalian bisa mengambil barang dengan nilai yang sama, silakan mengambilnya. Di panggung pelelangan, seorang lelaki tua tersenyum sambil menatap wajah berapi-api kaisar setengah belah diri di bawah panggung. Sepasang mata tuanya yang keruh menunjukkan ekspresi puas. Setelah beberapa putaran persaingan yang ketat, suasana di aula lelang telah benar-benar meledak. Bahkan kaisar setengah belah diri ini pun merasa liar di hati mereka ketika mereka melihat lelaki tua di atas panggung mengambil harta langka yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Selain perkenalan ajaib dari lelaki tua itu, meskipun orang banyak memiliki pemahaman tentang barang lelang tersebut, hasil akhir dari lelang tersebut tetap saja bahwa barang tersebut bernilai lebih dari harganya. Saat ini, melihat suasana di balai lelang yang semakin membara, lelaki tua ini sama sekali tidak berniat mengeluarkan barang lelang tersebut. Juru lelang ini benar-benar cerdik dan kejam. Dia tahu kapan orang-orang sebelum dia paling bersemangat. Yang perlu dia pahami adalah periode waktu ini. Pasalnya, hanya dalam waktu singkat inilah harga barang lelang bisa dinaikkan dalam satu kali kejadian. Di setiap kompetisi berikutnya,
harga barang lelang akan semakin mengerikan. Hasilnya, baik pemilik barang lelang maupun rumah lelang akan memperoleh keuntungan lebih besar lagi. Mengapa tidak dilakukan ketika kedua belah pihak mendapatkan keuntungan? Hingga suatu saat ketika suasana di balai lelang sudah benar-benar mencapai puncaknya, senyuman puas akhirnya muncul di wajah keriput lelaki tua itu. Segera setelah itu, dia tanpa tergesa-gesa mengeluarkan sebuah kotak kayu yang sangat indah dari cincin penyimpanan di tangannya. Haha, semuanya. Barang berikutnya bukanlah harta karun alam, juga bukan baja atau logam. Namun, seperti yang dikatakan lelaki tua ini, nilainya hanya lebih besar dari barang-barang sebelumnya. Setelah kata-kata lelaki tua itu terdengar, kerumunan di aula lelang sekali lagi berdiri. Namun, sebagian besar dari mereka masih merasa cemas dan tidak puas dengan kecepatan lelaki tua itu yang tidak tergesa-gesa. Mendengar suara desakan dari orang-orang di bawah, lelaki tua itu tersenyum sekali lagi. Tangannya yang keriput dengan lembut menekan kekosongan di depannya, menandakan semua orang untuk tenang. Namun, di dalam hatinya, dia tidak sabar menunggu pot tuang di depannya menjadi lebih hidup. Setelah beberapa napas lagi, lelaki tua itu perlahan membuka kotak kayu di platform kristal di bawah tatapan orang banyak. Pada saat yang sama, dia memperkenalkan kotak itu kepada orang banyak. Semuanya, ini adalah teknik kelas manusia tingkat rendah. Teknik angin melolong. Wush, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh tempat lelang terkejut. Tatapan semua orang dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa saat mereka melihat lelaki tua di panggung pelelangan. Sulit membayangkan bahwa lelaki tua ini benar-benar akan menggunakan teknik bela diri yang menggemparkan dunia, yang bahkan dapat mengejutkan kaisar setengah bela diri. Metode budidaya tingkat fana. Bahkan di antara semua kaisar setengah bela diri yang hadir, berapa banyak dari mereka yang mampu mengolah teknik budidaya seperti itu? Sebagian besar kaisar setengah bela diri ini hanya mengembangkan teknik budidaya tingkat surga. Namun, lelaki tua di panggung lelang sebenarnya memiliki teknik budidaya tingkat fana. Bagaimana mungkin kaisar setengah bela diri ini tidak iri? Melihat ekspresi gila di wajah semua orang, senyuman di wajah lelaki tua itu menjadi semakin lebar. Sepasang mata tuanya berkedip-kedip saat dia perlahan mengalihkan pandangannya ke seluruh aula lelang. Setelah itu, dia tertawa keras sekali lagi dan berkata, "Haha, semuanya, dengarkan orang tua ini dulu. Kali ini, di bawah godaan teknik budidaya tingkat fana, semua orang segera menjadi patuh. Mereka menekan kegembiraan di dalam hati mereka saat mereka menatap tajam ke arah lelaki tua di panggung pelelangan. Teknik angin melolong, teknik budidaya atribut angin kelas manusia tingkat rendah. Ini adalah salah satu teknik budidaya atribut angin terbaik. Setelah mengolahnya, seseorang akan dapat bergerak menembus awan dengan anginnya sendiri. Setelah mengolahnya ke tahap lanjutan, seseorang akan dapat berubah menjadi angin dan awan. Ini akan memungkinkan kecepatan dan kendali kultivator terhadap angin antara langit dan bumi menjadi lebih cepat, menjadi lebih mahir. Setelah perkenalan sederhana, penonton di bawah panggung sudah tidak sabar. Bahkan sebelum pelelangan dimulai, mereka sudah bersiap untuk memperebutkannya. Segala macam kata-kata ancaman tak henti-hentinya. Ini sebenarnya adalah teknik budidaya tingkat fana. Saya tidak pernah berpikir bahwa teknik budidaya tingkat fana akan benar-benar muncul dalam pelelangan ini. 50.000 koin roh itu bukanlah suatu kerugian sama sekali. Tidak ada yang bisa memperebutkan teknik angin melolong ini bersamaku. Orang tua ini pasti menerimanya. Kalian hanyalah sekelompok kaisar setengah langkah tingkat rendah, dan kalian benar-benar berani menyombongkan diri tanpa malu-malu di sini. Teknik angin melolong ini tepat untuk cucuku. Jika ada di antara kalian yang berani memperebutkannya denganku, aku pasti tidak akan melepaskan kalian dengan mudah. Semuanya, harap tenang. Selanjutnya, semua orang berhak memutuskan siapa yang akan mendapatkan teknik angin melolong ini. Setiap orang harus memahami aturannya dengan jelas. Jika Anda menukarkan barang, nilainya tidak boleh lebih rendah dari barang lelang itu sendiri. Sekarang, pelelangannya dimulai. Segera setelah lelaki tua itu selesai berbicara, sejumlah besar suara bersaing terdengar satu demi satu. Aula lelang, yang hanya terdiam sesaat, langsung meledak seperti sepanci air mendidih. Setelah persaingan yang ketat, teknik angin melolong ini akhirnya mendarat di tangan seorang patriark sebuah keluarga besar. Tentu saja, dia juga membayar harga yang mahal. Keuntungan yang didapat dari teknik angin melolong ini pasti jauh melebihi nilai aslinya. Di ruang VIP, Xiaoyan melihat situasi di aula lelang yang ditampilkan di layar terang. Dia tidak bisa menahan senyum puas di wajahnya. Jelas sekali, dia cukup puas dengan metode pelelangan orang tua itu. Sebelumnya,
Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa teknik budidaya tingkat manusia tingkat rendah bisa dilelang dengan harga setinggi itu. Ini cukup untuk menunjukkan kemampuan juru lelang. Haha, Penatua Chen adalah anggota pendiri rumah lelang Tianyun. Kemampuannya dalam melelang barang tidak ada bandingannya. Kali ini, rumah lelang secara khusus mengundangnya ke sini untukmu. Luo Jin memandang lelaki tua yang ditampilkan di layar cahaya dan berkata dengan lembut sambil tersenyum. Mendengar ini, wajah Xiaoyan segera menunjukkan ekspresi terima kasih. Terima kasih banyak. Luo Jin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Xiaoyan dan berkata, kita tidak perlu bersikap sopan. Tidak perlu bersikap sopan di antara kita. Saya tahu Anda bukan orang biasa. Kakek kelima juga mengetahui hal itu. Hanya saja dia tidak mengatakannya. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, anggap saja bantuan saya sebagai investasi pada Anda. Selama kamu ingat bahwa kamu masih memiliki teman sepertiku di masa depan. Tidak, sebelum Luo Jin selesai berbicara, Xiaoyan memotongnya dengan satu kata. Senyumannya perlahan melebar, dan akhirnya berubah menjadi tawa gila. Xiaoyan, yang berada di samping Luo Jin, tidak berbeda dengannya. Bersambung ke bab selanjutnya.